Selamat malam kembali Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Di bagian yang kedua, di tema ayah sebagai pemimpin iman dalam keluarga. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai 7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti pada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Bapak Ibu Saudara, ayat ini sebenarnya ada sambungan daripada ayat yang pertama sampai keempat. Di ayat bagian yang pertama kita sudah belajar bagaimana seorang pemimpin keluarga harus menanggalkan beban dan dosa. Dan ketika ada ketidakkudusan dalam kehidupan, Tuhan pasti mendatangkan hajaran. Tetapi hajaran itu, ganjaran itu diberikan supaya ada didikan. Nah Bapak Ibu Saudara, di bagian yang kedua ini kita akan melihat bagaimana seorang ayah, seorang pemimpin dalam rumah tangga ketika mendapat ganjaran daripada perbuatan yang tidak kudus itu sesuatu yang normal, yang diberikan, yang diizinkan Tuhan dalam kehidupannya supaya membentuk sebelum dia mengajar dan mendidik anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah tulisan yang saya baca dan saya tertegur di dalamnya ketika hamba Tuhan ini luar biasa hebat. Dia membangun gereja, dia membangun rumah sekolah, dia membangun rumah singgah. Dia berkata, saya bisa mendatangkan banyak orang untuk mendengar saya berkhotbah. Tetapi betapa sulitnya saya untuk mengajar mereka. Setelah mereka mendengar saya berkhotbah, mereka pergi dan menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus. Dan dia berkata, ternyata pergumulan-pergumulan itu datang dan disebabkan oleh karena ketiadaan, keabsenan, teladan dari seorang hamba Tuhan ini kepada jemaat yang dilayaninya. Bukankah itu yang bisa juga terjadi dalam kehidupan seorang ayah? Ketika dia mendidik anak-anak tanpa sebuah keteladanan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dikerjakan oleh seorang anak. Dan ketika Tuhan menghajar dirinya, seorang pemimpin keluarga, karena kesalahan yang diperbuatnya, dan dia boleh bertobat dan hidup kembali dalam kekudusan, Tuhan yang akan menolong supaya ketika dia mengajar anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, dia paham betul dan anak-anaknya melihat bahwa kepala rumah tangga atau ayahnya adalah orang yang juga mau dididik oleh Allah dalam kehidupannya. Tentu semua tidak ada di antara kita yang hidup sempurna tanpa cacat sekalipun. Oleh sebabnya, ketika saya dan Bapak Ibu Saudara hidup dalam ganjaran yang Tuhan beri karena mungkin kesalahan, ketidakkudusan kita, dan kita menerimanya dan kita berproses untuk berubah dalamnya, bukankah itu yang juga akan menolong anak-anak kita nanti? Ketika mereka melihat, ketika kita mendidik mereka, mereka mau berubah karena melihat papa saya, bapak saya, ayah saya juga demikian ketika dihajar oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-8 sebenarnya, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Dan ini menjadi dasar bahwa kasih Allah kepada setiap kita sebagai anak-anaknya yang kekasih, kita mendapat ganjaran. Tidak mungkin ada anak yang tidak dikasih ganjaran ketika seorang ayah ini tidak mengasihinya, seorang ayah mengasihinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat bagaimana penderitaan harus bisa dan harus diderita semua orang. Jadi di antara kita pasti mendapat ganjaran ketika ayat pertama sampai keempat terjadi ketidakkudusan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pemimpin iman dalam rumah tangga, kita bisa melihat bagaimana kita akan sangat menghormati orang yang mendidik kita dengan kebenaran. Di ayat yang ke-9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati.
Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Jadi gambaran ini luar biasa. Ayah kita, saudara daging kita, mendidik saya dan Bapak Ibu Saudara, mengganjar kita, dan kita memberi penghormatan kepada ayah kita itu. Lebih lagi Allah yang mendidik kita supaya pada akhirnya kita beroleh hidup, bukan kecelakaan. Dan Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ini Bapak, ayah kita. Mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dan Bapak Ibu Saudara, luar biasa ayat malam hari ini. Betapa ayah kita dalam keterbatasan, dalam usia, dalam waktu, dan bahkan yang dianggap baik, memperhatikan, mendidik, menghajar kita demi kebaikan kita. Allah digambarkan luar biasa supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Dan bukankah itu kebaikan yang Tuhan nyatakan, supaya kita bisa menanggalkan dosa dan beban yang merintangi jalan dan hidup kita selama ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, dihajar, orang yang mendapat didikan, orang yang mendapat teguran, sesuatu yang pasti tidak enak, duka cita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hasilnya tidak dapat diukur. Hasilnya yang didapat adalah kebenaran yang memberikan kekudusan dan juga pasti hidup dalam damai sejahtera. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Ayat 11 ini, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ini konsekuensi daripada apa yang dilakukan oleh Allah. Ketika Dia memberikan ganjaran, kita mendatangkan kebenaran dalam hidup kita, mendatangkan sukacita, dan pada akhirnya adalah damai sejahtera dalam hidup kita ketika kita hidup di dalam kekudusan Allah. Bapak Ibu Saudara, ayah yang baik adalah juga yang memimpin keluarga, adalah ayah yang tidak membiarkan kita lemah. Bapa di surga melakukan itu. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Bukankah itu sesuatu yang gambaran luar biasa? Bapa di surga melakukannya supaya kita tidak mudah goyah, tidak mudah jatuh. Di bagian terakhir Bapak Ibu Saudara, seorang ayah di dalam rumah tangga sebagai pemimpin iman, dia juga harus jauh dari sakit hati. Di ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ketika seorang ayah ditegur oleh Allah karena ketidakkudusan yang dilakukan, dia menerima ganjaran, dia dengan tunduk untuk berubah karena kuasa daripada Allah bekerja dalam hidupnya, dan pada akhirnya mendatangkan sukacita dan damai. Dan Bapak Ibu Saudara, saya percaya meyakini bahwa seperti ayat firman Tuhan ini, seorang ayah, pemimpin iman, yang pada akhirnya dekat dengan Allah karena mengerti bahwa Dia adalah Bapa yang sangat baik, yang mengganjar, yang menghajar supaya demi kebaikan dan memberikan kekudusan, kita tidak mudah timbul sakit hati dan pada akhirnya yang akan menimbulkan kerusuhan. Seorang ayah pemimpin iman dalam keluarga adalah seorang ayah yang jauh daripada sakit hati. Karena tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita bisa mendidik anak-anak kita ketika kita mudah sakit hati. Bagaimana dengan mereka ketika tidak melihat keteladanan dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara? Dan pada akhirnya seorang ayah yang menjadi pemimpin iman di dalam rumah tangga bukan saja jauh daripada sakit hati, tetapi juga mudah untuk meminta maaf kepada anak-anak, kepada istri ketika kita melakukan kesalahan. Bahkan Tuhan sudah menegur kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, malam hari ini kami boleh mendengar kembali bagian daripada Ibrani pasal yang ke-12 ini. Secara khusus di ayat yang ke-9 dan 10. Tuhan yang sudah mendidik dan mengganjar kami, supaya kami adalah bukan anak-anak yang gampang, tetapi anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang kuat dan teguh. Dan ketika kami mendidik anak-anak,
yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kami, baik anak-anak secara jasmani maupun anak-anak secara rohani. Kami dijauhkan daripada sakit hati, dan pada akhirnya kami boleh menolong mereka semua. Dan ketika kami ada di tengah-tengah mereka, kami menjadi pemimpin, kepala atas hidup mereka, berjalan dalam iman dan kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.